Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan seperti biasa, review yang gue sampaikan mengandung dua sisi guys, yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, sebelum gue menyampaikan sejumlah catatannya, mungkin ada baiknya ya kalau gue menyampaikan sejumlah hal yang gue suka terlebih dahulu. Nomor 1, ketegangan di opening. Tanpa basa-basi lagi, opening dari film James Bond No Time to Die kali ini langsung menggebrak dengan pengenalan betapa kejamnya karakter antagonis yang akan menjadi lawan daripada James Bond. Dan gue sih suka ya guys, karena setidaknya unsur ketegangan yang dibangun langsung menyita perhatian penonton untuk mengikuti alur ceritanya sampai akhir. Nomor 2, penyegaran dari sejumlah karakter. Film James Bond kali ini memperkenalkan karakter baru, diantaranya Agent 007 yang tentunya bukan James Bond, tapi dia memiliki kemampuan bertarung dan juga kecerdasan yang gak kalah hebat. Namun memang sih, cuma yang menjadi kekurangan dari agent ini adalah pengalaman serta instingnya. Selain itu ada juga sejumlah Bond Girl atau wanita cantik yang biasanya muncul dalam film James Bond. Nah, kali ini bukan hanya ditampilkan sebagai pemanis aja guys, namun juga digambarkan memiliki kemampuan menembak atau bertarung yang sangat baik. Yang menurut gue pribadi, kedua hal tersebut turut menjadi penyegaran dalam film James Bond kali ini, yang setidaknya membuat elemen dalam ceritanya menjadi semakin menarik. Nomor 3, cerita yang hampir sempurna. Film ini menjadi film James Bond dengan paket cerita yang hampir sempurna dengan sejumlah aksi yang menegangkan, pertarungan jarak dekat yang seru, hingga jokes yang disisipkan di sejumlah adegan, sehingga membuat penonton itu bisa menikmati ceritanya tanpa harus merasa tegang terus-menerus di sepanjang film. Dan jangan lupakan juga guys, ada juga sejumlah adegan emosional mulai dari James Bond yang harus kehilangan sahabatnya, hingga perpisahan antara James Bond dengan orang-orang yang dicintainya. Salah satu hal yang mungkin ya membuat film ini kurang sempurna adalah alur ceritanya yang berjalan biasa aja tanpa ada plot twist yang membuat penonton terkecoh, seperti halnya kalau misalnya kalian menonton film soal mata-mata. Nomor 4, salam perpisahan yang emosional. Dalam film terakhir yang diperankannya sebagai James Bond, Daniel Craig pun diberikan panggung yang cukup emosional. Hal tersebut terlihat dari sejumlah penggambaran dari karakter James Bond yang gak hanya ditampilkan ambisius, menjadi agent daripada 007, hingga gambaran soal James Bond yang bukan hanya agent mata-mata playboy yang suka mempermainkan wanita, namun juga dia bisa mencintai dan bahkan menghargai mereka. Selain itu, di penutup filmnya ada juga momen menarik ketika Daniel Craig yang berdialog dengan salah satu karakter dan dia membahas soal mata biru dari orang yang dicintainya sebelum akhirnya dia berpisah. Buat gue pribadi, ini menjadi salah satu pesan yang cukup emosional ya guys, karena sebagai informasi aja nih buat kalian. Ketika Daniel Craig ditunjuk memerankan karakter James Bond, dia pun dinilai nggak pantas karena penampilan fisiknya yang dianggap terlalu mengagungkan, stereotip dari kulit putih dan tidak mencerminkan keragaman. Ya misalnya aja dibandingkan dengan pemeran James Bond sebelumnya, seperti misalnya aja ada Sean Connery, Roger Moore hingga Pierce Brosnan, mereka semua memiliki penampilan rambut yang cenderung hitam dan juga sedikit kecoklatan. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan Daniel Craig, dia adalah pemeran James Bond dengan rambut pirang dan bola mata biru yang cukup menyita perhatian. Nah, dengan demikian dalam film kali ini, meskipun Daniel Craig adalah James Bond dengan penampilan fisik yang cukup berbeda, namun dia berhasil menunjukkan bahwa dia adalah karakter yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang banyak dan juga orang yang dicintainya. Well, itu tadi beberapa hal yang gue suka dan berikut adalah sejumlah catatannya. Nomor 1, sebaiknya menonton film sebelumnya. Meskipun film James Bond No Time to Die cukup menjelaskan dalam konteks cerita, namun sih sebaiknya menurut gue kalian juga menonton film James Bond yang berjudul Spectre untuk memahami konteks hubungan antara James Bond dengan sejumlah karakter yang muncul di film kali ini. Nomor 2, karakter antagonis yang kurang garang. Seperti yang gue sampaikan di awal, film dibuka dengan gambaran betapa kejamnya teror yang ditunjukkan oleh karakter antagonis utamanya. Nah, sayangnya di ending, kengerian dari karakter antagonis ini bisa dibilang kurang dipertahankan. Ya misalnya aja dia terlalu mudah dikalahkan oleh James Bond gitu. Dan hanya dengan sedikit gerakan serta bantingan aja nih guys, karakter antagonis yang diperankan oleh Rami Malek ini bisa dilumpuhkan. Hal ini tentunya menjadi sayang banget ya guys menurut gue, karena unsur kegarangan yang di awal dibangun dengan begitu baik, namun endingnya kok kurang begitu klimaks gitu, terutama ketika soal antagonis ini dihabisi. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih buat kalian, yaitu siapa yang pantas untuk menggantikan Daniel Craig sebagai pemeran daripada James Bond berikutnya? Well, oke, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia. Undur diri dulu, sampai jumpa di review film menarik lainnya. Tetap semangat serta sehat buat kalian, dan peace out.